Shalom Ibu Karna dan teman-teman semua serta yang menonton video ini. Kami dari kelompok Kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang beranggotakan Nehemia Abdiel, Lia Anggraini, Vivit Septianihia, dan Rosana Rida Budiarti akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang landasan kurikulum pendidikan agama Kristen psikologis. Ketika kita berbicara tentang kurikulum, maka itu kita harus memiliki dasar atau landasan yang benar dan kuat. Karena kurikulum merupakan satu hal yang penting di mana kita berpendidikan dan mengerjakan apa yang hendak kita kerjakan, dan akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya, apakah akan mencapai tujuan atau tidak. Seperti halnya sebuah bangunan, haruslah memiliki pondasi atau dasar yang kuat dan kokoh, supaya bangunan tersebut dapat berdiri dengan baik. Seorang pengajar dan yang mengembangkan kurikulum harus mempunyai pola pikir yang kuat mengenai pendidikan dan kurikulum. Jadi, pengertian atau pemahaman pokok ketika membuat, mengembangkan, dan menyempurnakan kurikulum juga penerapannya. Salah satu dasar atau landasan kurikulum yaitu landasan psikologis yang berhubungan dengan pengajar, pelajar, cara belajarnya, bahkan orang lain. Kondisi psikologis adalah karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk tingkah laku dalam berbagai hubungan dengan sekitarnya. Setiap orang memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kita tahu semua orang memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengukur ataupun menyamaratakan semua kondisi psikologis orang. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda, perkembangan yang berbeda, dan hal lainnya yang sudah ada sejak lahir. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar atau posisi keadaan orang tersebut dalam kehidupan saat ini. Nah, jadi tadi selain dipengaruhi dengan sejak lahirnya seseorang, maka kondisi psikologis juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan sekitar. Oleh sebab itu, sangat penting pemahaman kita tentang landasan kurikulum PAK psikologis. Mengintegrasikan pandangan pendidikan Kristen dengan psikologi merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai pengajar dan para pengembang kurikulum. Mengapa menjadi sebuah tantangan? Yang pertama, pendidikan yang selama ini dipahami dan dipraktekkan sangat bergantung pada psikologi teorinya, penemuan penelitian dan praktiknya. Lalu yang kedua, terdapat berbagai macam cabang psikologi dan jika diintegrasikan memungkinkan munculnya formula terbaik dalam memahami manusia dan cara manusia itu beroperasi sepanjang hidupnya. Lalu yang ketiga, pendidikan Kristen ditantang untuk tetap setia pada pemikiran psikologi secara umum atau mengembangkan suatu psikologi Kristen untuk membangun konsep dan praktek pendidikan Kristen. Lalu pendekatan integrasi. Yang pertama, pendekatan yang terpisah tetapi setara dalam memandang manusia. Dan dalam pendekatan ini, kehidupan manusia akan diarahkan oleh perspektif psikologi dalam sebuah bidang kehidupan yang sekuler dan menganggap bahwa iman Kristen dan perkembangannya pada hakikatnya tidak berkaitan dan tidak terpengaruh oleh proses-proses psikologi. Pendekatan yang selanjutnya, yang kedua, adalah pendekatan menolak pengetahuan dari psikologi dan menempatkan manusia dalam konteks agama yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan integrasi yang ketiga adalah pendekatan yang mencampur baurkan konsep psikologi dan konsep agamawi, tetapi lebih memprioritaskan konsep psikologi. Yang keempat dari pendekatan integrasi yaitu pendekatan yang terintegrasi dan diarahkan dalam kaitan dengan nilai-nilai agama. Dalam pendekatan ini, pendidik Kristen harus mencari adanya hubungan timbal balik antara psikologi dan perspektif teologis. Kemudian ada seorang tokoh yang bernama James Piaget.
Piaget di sini mengajukan teori tentang perkembangan kognitif anak yang melibatkan proses-proses penting, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Ada beberapa tahapan yang disampaikan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan sensori motor antara usia 0 sampai 2 tahun. Karakteristiknya adalah bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indrawi dengan gerakan dan mendapatkan pemahaman akan objek permanen. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu umur 2 tahun sampai 7 tahun. Di mana karakteristiknya adalah anak memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis, simbol-simbol atau tanda-tanda dan pemikiran intuitif. Keterbatasannya adalah egosentrisme, animisme, dan centration. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 atau 12 tahun, di mana karakteristiknya adalah anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran, logika, atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artisialisme. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas, di mana karakteristiknya adalah anak sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Ciri pokok perkembangannya adalah hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif, serta logis dan probabilitas. Ada satu tokoh lagi yaitu Erik Erikson, di mana dia menyampaikan beberapa tahapan juga, beberapa fase di dalam perkembangan anak. Nah, fase yang pertama yaitu fase bayi, usia 0 sampai 18 bulan, di mana ada krisis-krisis psikologi yang terjadi, yaitu kepercayaan dasar berlawanan dengan ketidakpercayaan atau dasar. Nah, radius hubungan-hubungan yang signifikan adalah sosok ibu. Kemudian elemen-elemen yang terkait dari tatanan sosial adalah agama dan susunan kosmik. Dasar dari kekuatan egonya adalah harapan. Kemudian fase yang kedua adalah fase kanak-kanak, usia 18 bulan sampai 3 tahun, di mana ada krisis-krisis psikologi yaitu otonomi dan rasa malu juga ragu. Sedangkan radius hubungan-hubungan yang signifikan adalah sosok ayah. Kemudian elemen-elemen yang terkait dari tatanan sosial yaitu hukum dan tatanan sosial. Sedangkan dasar dari kekuatan egonya adalah kehendak. Kemudian yang ketiga, fase pertumbuhan seorang anak yaitu fase awal anak kecil, usia 3 sampai 5 tahun, di mana ada krisis psikologi yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Sedangkan radius hubungan yang signifikan adalah keluarga inti, jadi seluruh keluarga intinya. Kemudian ada elemen yang terkait dari tatanan sosial adalah teater dan prototipe ideal. Kemudian dasar dari kekuatan egonya adalah tujuan. Yang keempat, yaitu fase anak kecil, umur 5 sampai 13 tahun. Ada krisis psikologi yaitu industri dan inferioritas. Kemudian radius hubungan yang signifikan adalah tetangga dan sekolah. Kemudian elemen-elemen terkait dari tatanan sosial adalah elemen teknologi. Sedangkan dasar dari kekuatan egonya adalah kompetensi. Selanjutnya, fase yang kelima adalah fase remaja, usia 13 sampai 21 tahun. Di sini terjadi krisis psikologi yaitu identitas dan kebingungan peran. Jadi ada krisis psikologi di identitas dan kebingungan peran. Kemudian hubungan yang signifikan adalah di dalam kelompok sebaya dan juga model-model kepemimpinan yang menjadi idola dari si remaja tersebut. Kemudian elemen yang terkait dari tatanan sosialnya adalah perspektif ideologis. Sedangkan dasar dari kekuatan egonya adalah kesetiaan. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase dewasa, usia 21 tahun hingga 40 tahun. Ada krisis psikologi yaitu intimasi dan isolasi. Sedangkan hubungan yang signifikan adalah partner dalam persahabatan, kemudian seks, kompetisi, juga kerjasama. Kemudian ada elemen yang terkait dalam tatanan sosial adalah pola kerjasama dan kompetisi. Kemudian dasar dari kekuatan egonya adalah cinta. Selanjutnya fase berikutnya adalah fase parubaya, usia 40 sampai 60 tahun. Krisis psikologi yang terjadi adalah generativitas dan
stagnasi. Kemudian hubungan yang ada atau hubungan yang signifikan di dalam fase ini adalah kerja yang terpecah dan rumah tangga yang terbagi. Sedangkan elemen yang terkait dari tatanan sosialnya adalah arus pendidikan dan tradisi. Sedangkan dasar dari kekuatan egonya adalah kasih sayang. Kemudian fase yang terakhir yang disampaikan oleh Erik Erikson adalah fase lansia, usianya lebih dari 60 tahun, yaitu terjadi krisis psikologi, integritas ego, dan keputusasaan. Sedangkan hubungan yang signifikan adalah umat manusia sebangsaku, jadi akan semakin lebih luas. Kemudian elemen yang terkait dari tatanan sosial adalah hikmat kolektif, dan dasar dari kekuatan egonya adalah hikmat. Selanjutnya yaitu menurut Lawrence Kohlberg, yaitu menekankan struktur berpikir secara kognitif dalam kaitannya dengan penilaian moral. Tidak terlalu fokus pada konten perkembangan moral, namun lebih kepada struktur atau bentuk dari proses berpikir yang mengarahkan seseorang dalam memutuskan solusi atas dilema moral yang dihadapi. Nah, di sini ada beberapa tingkat, tahap, dan karakteristik. Kita akan melihatnya. Yang pertama yaitu tingkat prekonvensional. Dalam tahap pertama yaitu umur 6 sampai yang ke-8 tahun, yaitu karakteristiknya hukuman dan orientasi ketaatan. Nah, apakah saya akan tertangkap? Apakah saya akan dihukum? Lalu pada tahap yang kedua yaitu pada umur 8 sampai yang ke-10 tahun. Nah, di sini orientasi yang instrumental relatif, yaitu apa yang akan saya dapatkan dari sini. Lalu yaitu ada tingkat konvensional, yaitu pada tahap ketiga umur 10 sampai yang ke-12 tahun. Nah, karakteristiknya yaitu orientasi interpersonal, konkordani. Nah, di sini apakah yang orang lain harapkan dari saya? Nah, atau bagaimana saya dapat menyenangkan orang dewasa supaya saya dapat disebut anak yang baik. Lalu ada tahap yang keempat yaitu orientasi hukum dan tatanan. Nah, apakah saya dikatakan hukum? Apakah kewajiban saya? Lalu yang selanjutnya ada tingkat pasca konvensional, yaitu tahap yang kelima, yaitu umur 15 tahun ke atas. Nah, di sini karakteristiknya kontrak sosial dan orientasi konsensus. Nah, apakah yang telah disepakati kelompok dan apakah tanggung jawab pribadi saya dalam hal ini? Dan selanjutnya ada tahap yang keenam, orientasi prinsip-prinsip etis universal. Nah, apakah yang menjadi prinsip saya dan prinsip itu mengandung makna universal? Nah, selanjutnya ada James Fowler, yaitu di mana ada tahap perkembangan iman. Di sini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ya iman intuitif projektif. Nah, karakteristiknya mencerminkan iman yang terlihat jelas dari orang tuanya. Selanjutnya yaitu ada tahap iman mitik literal, yaitu pada masa akhir kanak-kanak. Karakteristiknya mempercayai sesuatu yang dipercayai orang tuanya dan tidak pernah yang lain. Lalu ada tahap iman sintik konvensional, yaitu pada remaja awal, yaitu mengikuti iman yang dimiliki oleh kelompok mereka. Lalu juga ada tahapan iman individual reflektif, yaitu akhir remaja sampai awal dewasa. Nah, fokus pada tanggung jawabnya sebagai seorang dewasa terhadap komitmen dan kepercayaannya sendiri, meragukan, mempertanyakan, dan menolak asumsi-asumsi tradisional. Lalu juga ada tahap iman konjuktif, yaitu pada masa dewasa, mampu mengintegrasikan posisi-posisi tradisional, keraguan-keraguan dirinya, dan memandang orang lain sebagai satu keutuhan yang bermakna. Yang selanjutnya yaitu ada tahap iman universalizing, yaitu mengidentifikasi dirinya
melampaui dirinya dan mengarah kepada Allah sebagai suatu realitas yang dirindukan. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan melalui PowerPoint dan video kami yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia terdiri dari banyak sisi dalam susunannya dan hubungan-hubungannya. Dan semua itu harus tercermin dalam konsepnya, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manusia utuh dan setiap individu itu unik dan layak menerima penghormatan, perhatian, dan pemeliharaan dalam wujud implementasi kurikulum yang tepat. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan berupa video. Kami dari kelompok Landasan Psikologis mengucapkan terima kasih. Kiranya video ini dapat menjadi berkat dalam dunia pendidikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.